Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bumbara Spot. Untuk video kali ini kita akan jelaskan untuk spesifikasi dari senapan angin jenis Predator ya. Untuk Predator ini kita cukup bandrol harga di Rp3.500.000 saja. Nah, ini untuk senapannya akan kita jelaskan untuk spesifikasinya setelah kita lakukan uji tes akurasi. Jadi untuk uji tes akurasi kita nembak nitik di jarak sekitaran 45 meter. Nah, apakah bisa untuk senapan angin ini? Karena untuk senapan angin ini sudah tergolong senapan angin yang sangat oke ya, untuk di pembuatannya sangat rapi. Dan untuk pelurunya kita sesuaikan dengan keinginan kawan-kawan, mintanya pakai BST slug ya. Jadi ini kita coba aja untuk di senapan angin ini apakah bisa untuk senapannya, apakah enggak kita belum tahu. Kita coba aja untuk di lapangan tembaknya. Untuk di lapangan tembak kita akurasi di jarak sekitaran 45 meter itu ya, di bagian cor ya, di nembak di cor. Nah itu apakah bisa mendapatkan akurasi bagus, ini kita sambil penyetingan ya, karena untuk senapan angin ini belum kita setting. Nah ini kita akan setting untuk di jarak segitu. Oke, kita coba aja untuk ke tempat lapangan tembaknya dan untuk akurasinya bagaimana. Nah, ini simak aja videonya sampai selesai ya. Dan untuk kawan-kawan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya dulu sebelum nonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di save dulu untuk nomor WA yang sudah tertera ya. Untuk WA-nya yang sudah tertera itu saja. Dan untuk pemesanan di kami bisa melalui COD, lunas transfer pun juga bisa. Seperti itu ya. Walaupun wilayahnya di wilayah tertentu, nah itu ada sebagian yang masih belum bisa full COD ya, karena harus dikenakan DP minimal ya untuk ongkos kirimnya lah, seperti itu. Dan itu untuk wilayah kayak NTT, NTB, dan Maluku, nah itu masih harus dikenakan biaya untuk tanda keseriusannya, seperti itu ya. Dan untuk wilayah lain dari itu bisa untuk COD, tinggal kirim foto KTP yang sesuai dengan alamat untuk tanda jadinya, seperti itu ya. Oke, kita tidak perlu lama-lama lagi, langsung ke tempat lapangan tembaknya saja. Oke, ini kita lakukan uji tes akurasi senapan angin yang sudah menggunakan double manometer ya. Jadi manometernya double, ada di sambungan tabung dan juga di bagian bawah. Nah, ini untuk senapannya jenis Predator. Nah, kita sudah di lapangan tembaknya, akan lakukan uji tes akurasi dengan bidikan nitik ya. Kita nembak nitik. Di sana jaraknya kurang lebih 45 meter. Kita buatkan dulu satu lubangan. Ini sambil penyetingan ya, jadi belum tahu untuk akuratnya. Karena tadi di situ agak di bawahnya. Nah, sini ya. Ini kita settingkan. Oke. Pas. Tepat, sudah bisa ya. Perhatikan juga tepat. 4 tepat sekali. 5 tepat. 6 tepat ya. 7 tepat. Oke, magazin sudah habis, jadi cukup segitu ya, 7 kali tembakan. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes. Nah ini untuk akurasinya cukup oke. Ini kita copot dulu untuk yang dari moncelnya. Kita perlihatkan untuk barangnya di sini ya. Ini untuk barangnya. Dan untuk senapan angin ini senapan angin terbaru ya. Jadi untuk senapannya ini cocoknya pakai pelurunya BST. Tadi kita BST-nya yang seperti ini. Nah ini ya, untuk pelurunya tadi pakai BST. Dan untuk beratnya, untuk pelurunya, nah ini di 13 grain. Nah, ini ya BST-nya slug. Untuk yang BST MK2. Untuk jarak bidikan tadi di sana. Nah, itu di sana. Oke, zoomnya sudah full. Nah itu ya, untuk jarak bidikan tadi. Dan untuk pelurunya seperti ini. Nah ini untuk BST-nya yang seperti ini ya. Oke sekali. Untuk senapannya ini tadi, untuk senapan angin jenis Predatornya. Oke, kita matikan dulu untuk yang di HP.
Nah, jadi seperti itu ya untuk akurasi dari senapan angin jenis Predator ini. Tadi untuk tesnya kita sudah pakai jenis magazin dan juga sudah pakai yang namanya perdam untuk di senapannya. Dan untuk senapan angin ini itu dia untuk hammernya sudah pakai stainlessan kayak gini, rapi sekali ya. Untuk akurasinya cukup oke ya. Jadi pertama tadi untuk tembakan pertama itu jatuhnya kan di agak kanannya. Terus setelah itu saya setting untuk di retikelnya ini tadi ya, retikelnya kita tarik, nah itu kita paskan sudah langsung bisa langsung niti sampai ke 7 kali tembakan dalam 1 kali ngisi tadi ya untuk magazinnya. Dan ini 1 kali ngisi itu bisa 14 kali tembakan, dan ini sudah habis tadi 1 magazin, dan itu sambil penyetingan tadi ya. Ini cukup oke sekali untuk senapannya. Lanjut untuk tes FPS-nya. Oke, ini kita lakukan untuk uji tes FPS-nya ya. Jadi untuk senapan angin ini mampu berapa FPS-nya, dan ini kita setelannya irit ya. Jadi setelan irit, apakah bisa mendapatkan FPS yang tinggi, apakah tidak, kita belum tahu. Makanya tonton aja videonya sampai selesai. Dan untuk kawan-kawan biar lebih tahu lagi untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas. Ini kita coba untuk tembakan pertama, apakah bisa FPS di atas 800-an. Coba saja. Dor. 987, ternyata hampir 1000 kawan. Oke, keren sekali. Untuk pelurunya pakai BST ya, ini ya. Kita pakai peluru BST. Nah, ini kita coba. 976 cukup stabil ya, walaupun belum ada regul dan juga power plenum. 979, cukup oke sekali. Oh, ini dapat duplikat ya, jadi 979. Coba tambahin lagi. 972. Oke, cukup keren ya, dapat duplikat juga untuk di senapan angin ini. Nah, untuk senapan angin ini tergolong senapan angin yang sangat stabil. Untuk akurasi oke, untuk dibuat yang nembak jarak long range pun oke sekali, karena untuk FPS-nya cukup tinggi. Dan ini sudah terpasang magazin dan juga sudah terpasang dengan perdamnya. Jadi untuk akurasi oke, untuk kualitasnya juga oke sekali. Nah, ini kita akan bahas untuk tentang spesifikasinya dan juga harganya kembali ke sana lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk di lapangan tembaknya. Untuk akurasinya mantap sekali. Untuk setelan power tadi kita pakai yang paling irit ya, paling irit bisa mendapatkan FPS di atas 900. Nah, itu cukup keren sekali untuk senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini ada 2 manometer ya, untuk manometernya di bawah dan juga di sambungan adapter antara tabung ke chambernya. Nah, ini untuk senapannya. Untuk pelurunya tadi kita pakai peluru BST yang beratnya di 13 gram untuk slug ya, peluru slug. Dan untuk di senapan angin ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya, karena untuk harganya sudah kita jelaskan di awal video, dan untuk spesifikasinya kita akan ulas satu persatu. Nah, ini biar kawan-kawan lebih jelas lagi untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas gitu ya. Ini untuk dari belakang kita sudah ada yang namanya popor ya. Untuk popornya sendiri kita menggunakan jenis popor cangkul. Nah, ini popornya cangkul ori. Untuk senapan angin ini setelan power ada di belakang sini ya. Bisa kita tambah power, bisa kita kurangi powernya lewat sini saja. Untuk di pegangannya ini gripnya ori. Untuk di bagian triggernya kita menggunakan jenis trigger match. Untuk senapan angin ini chambernya menggunakan chamber sistem monoled, pembuatan CNC luar dan dalamnya sangat rapi sekali. Untuk magazinnya isi 14 round atau 14 peluru ya. Untuk di senapan angin ini tarikannya sudah pakai tarikan seat lever, ringan halus sekali. Terus untuk di bagian senapan angin ini cancel kongkangnya bisa kita taruh sebelah kanan, bisa taruh sebelah kiri. Untuk setelan powernya di sini bisa kita tambahin lagi, bisa kita kurangin lagi ya, karena untuk setelan powernya tadi kita paling irit ya, jadi bisa dikurangin dikit saja gitu. Ini sudah mentok paling iritnya, dan ini kalau mau tambah powernya bisa tambahkan lagi. Dan untuk senapan angin ini tergolong senapan angin yang cukup irit untuk di anginnya. Jadi tadi kita
dibuat ngetes juga itu dari tekanan 2500 sampai ke 2000 PSI dan gitu. Dan untuk FPS bisa mendapatkan segitu, kita tadi tekanan anginnya di 2000 PSI. Kalau kita pakai di 2500 pasti lebih tinggi lagi untuk di FPS nya gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini juga sudah ada yang namanya dudukan teleskopnya. Ini pakai rel mounting atas 5 yang OD13, yang untuk bawah rel mountingnya OD22. Nah, ini misal kita ingin pakai yang pikat ini ya, yang OD22 nya pakai yang bawah, kalau pengen yang atas itu rel mountingnya OD13 seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini cukup tergolong senapan angin yang sangat oke ya. Untuk chambernya ini pembuatan sudah pakai CNC, chambernya pakai sistem monoled. Nah, ini ya chamber sistem monoled dengan pembuatan CNC, luar dan dalamnya sangat rapi sekali, sangat oke. Dan untuk di pengisian sudah menggunakan jenis mini coupler. Jadi kita tidak perlu coupler sambungan lagi untuk mengisi senapan angin ini. Misal kita pengen pakai regul dan juga power plenum juga bisa untuk di senapan angin ini ya. Untuk regulnya sudah menggunakan yang M18 dan untuk senapan angin ini cukup oke ya. Untuk di bagian tabung kita menggunakan jenis tabung bocap 500 cc ya, jenong kapasitasnya 2800 PSI untuk isi maksimal dari senapan angin ini. Jadi untuk senapan angin ini jangan sampai kekurangan angin dan jangan sampai kelebihan anginnya. Kalau kekurangan angin ntar ada kendala kebocoran, entah lewat laras, lewat valve dan lain sebagainya ya. Makanya untuk senapan angin ini sesuaikan dengan prosedur dari kami. Jadi jangan sampai kelebihan angin dan jangan sampai kekurangan anginnya. Untuk senapan angin ini tabungnya 500 cc ini ya, jenong kapasitasnya angin aman di tekanan 2800 itu sangat maksimal ya. Jadi untuk kawan-kawan jangan sampai kelebihan lagi, jangan sampai kekurangan gitu kawan. Jadi kalau ngisi sesuaikan dengan prosedur dari kami seperti itu ya. Untuk di bagian apa namanya, untuk di bagian perdamnya ini ya, untuk perdamnya sudah kita pasang perdam di sini ya, untuk supaya lebih senyap untuk di senapannya. Untuk di bagian serombongnya ini menggunakan serombong OD22 dan ini cukup oke untuk di senapan angin ini. Dan untuk serombongnya ini untuk melindungi laras ya, supaya pas waktu kena hentakan, kena benturan itu tidak langsung ke bagian larasnya gitu kawan. Dan untuk senapannya cukup oke untuk senapan angin jenis Predator ini ya. Ini Predator dengan menggunakan 2 manometer ya, manometernya 2. Ini di bawah sini ada, di samping sebelah kiri pun ada gitu. Untuk manometer yang di bawah ini pas kita pasang regul dan juga power plenum, nah itu kan dia harus menghilangkan untuk outputnya kalau cuma manometer di sini gitu kawan. Jadi outputnya itu kita tidak bisa kelihatan. Kalau kayak gini ada di bagian chamber juga, itu dia untuk outputnya itu masih kelihatan. Jadi OP nya keluarnya angin berapa PSI per kali tembakan itu tidak hilang seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini juga sangat bisa digunakan kalau kita mau buru big game, small game pun oke. Jadi untuk senapan angin ini power cukup keras, sudah pakai peluru BST. Jadi untuk apa namanya, tingkat di daya robeknya untuk pas waktu kita bernembak, nah itu bisa membuat daya robek yang cukup besar gitu ya. Jadi untuk kemarin itu dibuat nembak di jarak sekitaran ya 80 meter itu masih oke ya. Jadi untuk akurasi kemarin itu kita coba buat berburu itu di jarak 80 meteran itu masih bisa kena maksimal gitu untuk akurasinya. Dan untuk senapannya ini cukup terjangkau ya, untuk harganya cukup di Rp3.500.000 saja untuk kelengkapan perdam, tali sandang dengan peluru tas magazin single shoot, STKS dan juga tas untuk di senapan angin ini ya. Dan untuk senapan angin ini kalau kawan-kawan mau ambil, mau sistem COD, lunas transfer pun tetap sama untuk harganya. Jadi untuk kawan-kawan kalau masih ragu di toko kami, jadi mending ambil via COD saja. Via COD bayar di tempat ya, jadi lebih aman. Untuk cara pembayarannya ntar di sana ke kurirnya seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai ya, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung di channel kami, dan terima kasih juga dari saya sendiri ya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.